Mengapa Tuhan memberi kita rasa takut dan niat jahat? Di antara semua makhluk di alam semesta, hanya manusia yang memiliki dua sisi ekstrem dalam dirinya, cahaya dan kegelapan. Kita mampu mencipta keindahan yang memukau, namun juga bisa menghancurkan segalanya dengan satu niat buruk. Kita bisa mencintai dengan ketulusan tanpa batas, tapi juga bisa membenci tanpa alasan. Dan di sanalah misteri terbesar sang sumber energi tertinggi, Tuhan, semesta, atau apapun nama yang kita sebut, bersembunyi. Jika sang sumber ingin manusia menjadi kuat, mengapa ia menanamkan rasa takut dalam diri kita? Jika ia ingin manusia jadi mulia, mengapa ia membiarkan niat jahat ada di hati manusia? Pertanyaan ini tak pernah bisa dijawab dengan logika sederhana, karena jawabannya bukan di pikiran, tapi di kesadaran. Rasa takut bukanlah hukuman. Ia adalah alat kebangkitan. Tanpa rasa takut, manusia tidak akan pernah belajar untuk berani. Tanpa kegelapan, manusia tidak akan pernah tahu arti cahaya. Tanpa keburukan, manusia tidak akan pernah mengenal nilai dari kebaikan. Sang sumber tidak menciptakan manusia untuk hidup tanpa tantangan. Ia menciptakan manusia agar melampaui tantangan. Ia memberi kita rasa takut, bukan untuk mengurung, tapi untuk diuji apakah kita akan tunduk pada ketakutan itu, atau menjadikannya bahan bakar menuju kesadaran tertinggi. Karena hanya melalui rasa takutlah keberanian sejati lahir. Bayangkan seorang prajurit yang dilatih tanpa rasa bahaya. Ia takkan pernah menjadi tangguh. Bayangkan seekor elang yang tak pernah melawan badai, sayapnya tak akan pernah kuat. Begitu pula manusia, sang sumber memberi kita dualitas agar kita menemukan kekuatan sejati bukan di luar, melainkan di dalam diri. Rasa takut hanyalah ilusi yang menandai batas kesadaran kita saat ini. Ketika kesadaran berkembang, batas itu lenyap, dan yang tersisa hanyalah keheningan. Tempat di mana keberanian menjadi alami, bukan hasil paksaan. Tuhan memberi rasa takut agar manusia mengenal rendah hati, karena tanpa ketakutan, manusia akan sombong dan mengira dirinya dewa. Dan justru melalui rasa takut itulah manusia belajar berserah, belajar percaya, belajar mengandalkan kekuatan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Lalu, bagaimana dengan niat jahat? Mengapa Tuhan mengizinkan kegelapan menumpang di hati manusia? Jawabannya sederhana tapi dalam, karena tanpa pilihan tidak ada kebebasan, dan tanpa kebebasan tidak ada pertumbuhan. Kebaikan hanya memiliki makna jika ada kemungkinan untuk tidak memilihnya. Tanpa kejahatan, kebaikan hanyalah kondisi default, bukan pilihan sadar. Maka Tuhan tidak menciptakan kejahatan untuk menghukum, melainkan untuk memberi manusia kesempatan menjadi sadar, apakah ia akan memilih jalan cahaya atau tenggelam dalam kegelapan. Dalam setiap niat jahat yang muncul, sesungguhnya ada pintu kesadaran yang sedang mengetuk. Ia ingin kamu bertanya, apakah ini aku yang sejati? Atau hanya bayangan dari diriku yang takut dan terluka? Setiap kali kamu menolak dorongan untuk menyakiti, kamu sedang mengasah kemuliaan jiwa. Dan disitulah kehebatan manusia diuji, bukan di medan perang luar, tapi di dalam peperangan batin antara nafsu dan nurani. Sang sumber energi menciptakan manusia bukan untuk sempurna, melainkan untuk berevolusi. Kesempurnaan bukanlah awal dari perjalanan, tetapi tujuan dari setiap pengalaman, baik dan buruk, terang dan gelap, suci dan kotor. Rasa takut dan niat jahat bukan musuh, melainkan cermin. Ia menunjukkan bagian diri yang masih perlu disembuhkan, disadari, dan diterangi. Karena di balik rasa takut tersimpan keberanianmu. Di balik niat jahat tersembunyi cintamu yang belum sadar. Setiap kali kamu jatuh dalam kegelapan, itu bukan akhir. Itu adalah panggilan untuk pulang ke cahaya. Dan setiap kali kamu mengalahkan niat burukmu sendiri, kamu sedang memanifestasikan kehendak sang sumber di dalam dirimu. Jadi, ketika kamu bertanya, mengapa Tuhan memberiku rasa takut? Jawablah dengan keberanian. Karena ia ingin aku belajar untuk percaya. Dan ketika kamu bertanya, mengapa aku punya niat jahat? Jawablah dengan kesadaran. Karena ia ingin aku belajar mencintai bahkan sisi tergelap dalam diriku. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menjadi malaikat, tapi untuk menjadi kesadaran yang sadar akan malaikat dan iblis di dalam dirinya.
Karena hanya manusia yang bisa memilih siapa yang ia jadikan penguasa di dalam jiwanya. Rasa takut dan niat jahat bukanlah dosa, melainkan energi mentah, batu kasar yang jika diasah dengan kesadaran akan berubah menjadi permata kebijaksanaan. Dan saat manusia sadar bahwa dirinya bukan ketakutannya, bukan amarahnya, bukan niat jahatnya, melainkan kesadaran yang mengamati semuanya, disitulah ia menemukan kekuatan sejatinya, kekuatan untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Sang sumber menciptakan manusia dengan segala kekurangannya agar manusia bisa menemukan kesempurnaan sejati melalui pengalaman. Tanpa rasa takut, keberanian takkan bermakna. Tanpa kejahatan, kasih takkan terasa suci. Tanpa luka, penyembuhan takkan pernah terjadi. Tuhan tidak ingin manusia menjadi sempurna sejak awal. Ia ingin manusia tumbuh menjadi sadar, langkah demi langkah, luka demi luka, cahaya demi cahaya. Itulah keindahan ciptaannya, bukan kesempurnaan, melainkan kemungkinan untuk menjadi sempurna. Maka jangan membenci rasa takutmu, jangan memerangi sisi gelapmu. Peluklah keduanya, karena di sanalah Tuhan menyembunyikan pelajaran terbesarnya. Gunakan rasa takutmu untuk menumbuhkan keberanian. Gunakan niat jahatmu untuk menumbuhkan kesadaran. Dan gunakan kesadaranmu untuk menjadi saluran cinta sang sumber di dunia fana ini. Karena manusia yang hebat bukanlah yang tak pernah takut, tapi yang menari di antara ketakutan dengan cahaya di hatinya. Dan manusia yang kuat bukanlah yang tak punya niat jahat, tapi yang menyadari niat itu dan memilih untuk tetap mencintai. Pada akhirnya, itulah makna sejati menjadi manusia. Menjadi makhluk yang sadar, yang mampu memilih cinta di tengah kekacauan, dan menjadi cahaya yang bersinar bahkan ketika dikelilingi oleh kegelapan.